Oke teman-teman, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam, sekarang ini kita sudah sampai di Purbalingga, di kebun durian yang istimewa ini. Tidak ketinggalan kebun duriannya Pak Jamin Hartono. Luar biasa. Nah, saya ditemani oleh mas-mas yang ganteng satu ini, yang sudah tidak asing lagi begitu. Nah, tadi kita sudah buatkan cuplikannya sedikit teman-teman tentang pohon durian yang ada di sini. Kalau kita lihat dan kita amati, kita lihat-lihat begitu teman-teman, kurang lebih ini usianya baru 1 tahun kurang mas ya? 1 tahun kurang beberapa hari. Kurang beberapa hari, karena waktu itu penanamannya itu Tanggal 29. Tanggal 29 Mei 2023, hari ini tanggal berapa mas? 17 Mei 2024. Jadi 1 tahun kurang beberapa hari. Namun perkembangan pohon durian di sini boleh dibilang sangat menakjubkan teman-teman, mengingat dulunya itu tanah di sini tuh benar-benar batuan. Jadi benar-benar bebatuan, bahkan Mas Eko sendiri nggak expect kalau tanamannya bisa sebagus ini toh. Gitu. Oleh karena itu kita akan tanya tentang perawatan yang ada di sini apa saja begitu sehingga pohonnya bisa tumbuh sesubur ini dengan tanah yang boleh dibilang super keras, bahkan batu. Nah, kita juga sudah bersama dengan ownernya. Mari Pak, sehat Pak? Sehat, Pak. Nah, ini Pak Jamin Hartono. Lokasi kita ada di mana nih, Pak? Oh, jenengan di tengah sini, Pak, biar kelihatan ya. Di Purbalingga, Siap. Desa Gemuruh, Desanya Gemuruh, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini kota kelahiran saya, teman-teman. Jadi saya lahir di kota Purbalingga. Baik, Pak Jamin, ini persisnya kita tanam pohon di sini udah berapa tahun nih? Jadi hampir 1 tahun, Mas. Hampir 1 tahun. Dengan kondisi tanah yang boleh dibilang cukup ekstrim ini, Pak. Ya, banyak batunya ini, Mas. Bukan banyak lagi, Pak. Nah, Banyak batunya. Kita sambil bawa gergaji sakti ini ya, teman-teman. Sambil nanti kita jalan-jalan. Boleh, Pak ya? Mari, Oke. Mas. Monggo. Nah, ayo Mas Eko. Ya, Kamu ayo. jangan di situ aja. Nah, ini dulu Mas Eko yang kirim bibitnya, Pak ya? Betul, dari Luar biasa. Banyumas Bibit 88. Banyumas Bibit 88 yang semakin jaya di udara, Pak. Luar biasa. Pak, kalau boleh tahu nih, sistem pangerannya nih udah semi otomatis gini, Pak ya? Ya, paling apa? Kita buka 1 keran aja, Mas. Buka 1 keran sudah Satu bisa keran. mengairi. Buka 1 keran, kemudian masing-masing jalur ada kerannya sendiri-sendiri, Mas. Masing-masing pohon sudah ada Ya. kerannya sendiri-sendiri. Masing-masing pohon ada kerannya, masing-masing jalur utamanya Ada main kerannya ada sendiri. kerannya, stop kerannya satu-satu. Cukup Ya. cukup ideal nih teman-teman. Ya. Istimewa. Istimewa, Mas ya? Istimewa. Luar biasa. Nanti teman nih, batu-batunya bekas dari galian-galian pohon durian. Pak, kalau boleh tahu nih dulu lahan ini bekas apa sih, Pak? Setahu saya dulu kan untuk oven kayu ya, Mas ya. Perusahaan kayu. Perusahaan kayu ya. Terus pernah juga jadi kayaknya untuk jemur palawija gitu, Mas. Palawija. Oh, berarti Juga truk memang, juga masuk sih. memang dulu awalnya di sini buat warawiri mobil Iya, berat gitu ya, Pak ya? banyak mobil-mobil besar untuk jalan gitu. Mungkin Pantesan. jadinya dikasih batu gitu. Pantesan batunya itu Berarti banyak ya Mas Eko ya? nyongkelnya tuh susahnya. Nyongkelnya susah. Kemarin habis pacul berapa, Mas? 2. Habis pacul 2 waktu penanaman. Ya. Saya juga lihat itu. biasa. Bajunya potol. Jadi kalau orang Jerman bilang paculnya potol gitu. Memang nggak Keren, bisa keren. pakai cangkul di sini dulu. Oke, kita lanjut ke sana, Pak ya. Oh, siap. Jadi sudah tadi pemipaannya ini pakai pipa yang untuk pipa induknya pakai yang 2 in, Pak ya? Iya, 2 in terus 2 in ini dioper ke 3 per jalurnya satu in ya? 1 in. 1 Oh in. ya, 1 in nih. Ya, terus ada yang 3/4 dan yang ini apa? Untuk yang ke pohonnya pakai yang 3/4. Ya 3/4 sama setengah ini. Oke. Pak Jamin, Ya. pohon usia 1 tahun di tanah batu-batuan bisa sesubur ini. Mas Eko nanti dulu. Ini formulanya apa aja nih? Pupuknya barangkali nih, Pak nih. Pupuknya standar aja, Mas ya. Kalau saya sih menggunakan NPK, ZA sama TSP, Mas. NPK, ZA sama TSP, TSP. TSP ya. Baik. Untuk dosisnya barangkali, Pak. Mungkin ya campur-campur ini ya, Mas Ya, ya. 3 jenis tadi 3 jenis itu dicampur, oke. mungkin ya 1 bagian NPK, setengah bagian ZA, setengah bagian TSP. 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 Oke. Mungkin segitu. Untuk interval waktu pemupukannya, Pak, berapa bulan sekali barangkali? Saya tiap 2 minggu, Mas. Tapi sedikit-sedikit aja. Oh, jadi
2 minggu, Ya, tetapi 2 minggu, dosisnya sedikit-sedikit aja. Mungkin kalau sebesar ini ya mungkin 1 genggam gitu mas. oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Dikit-dikit tapi continue. Continuous Iya. ya, terus menerus begitu ya. Mm-mm. Nah, program pemupukan seperti itu Pak, terus kemudian pola tanam dan sebagainya itu apakah merupakan anjuran atau saran dari Mas Eko nih? Oh iya, betul. Jadi saya sendiri ngikuti SOP-nya dari Mas Eko ya. Sejak Penanaman. penanaman pertama saya ngikuti, dan juga saya usahakan tidak overdosis, dan juga saya lihat konsultasi ya dengan Mas Eko tuh istilahnya berjalan seiringnya waktu gitu. Beliau juga istilahnya saya tanyain, saya WA itu direspon, melihat perkembangannya gimana, saya dosisnya itu disesuaikan gitu. Oke, jadi semua ini atas anjuran dari Mas Eko atau Banyumas Bibit Lapangan. Betul. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika teman-teman melakukan pembelian bibit di tempat kami, baik di Banyumas Bibit 88 maupun di Republik Bibit, teman-teman bukan hanya mendapatkan pohon durian, tetapi juga mendapatkan istilahnya konsultasinya, kemudian cara perawatan yang baik dan benar itu seperti apa. Betul. Bimbingan lah ya, Iya. lebih ke bimbingan lah ya. Kalau bimbingan sih sebetulnya kita Apa? bukan pembimbing juga, tapi lebih ke sharing Pak ya. Kalau di Honda itu after sales service. Wih, ini after sales marketnya Iya, bagus ya, iya, servisnya. Tidak cuma jual saja, Tidak cuma. tetapi juga ada bimbingan, ada ya banyak sekali lah mas lah. Banyak Ya. sekali yang kita dapatkan. Betul. Memang kalau untuk saya sendiri pribadi gitu ya, setiap owner yang beli bibit ke saya Siap. itu harus sukses, harus berhasil. Oke, kenapa itu kira-kira itu bisa harapan seperti saya itu? seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu Mas Eko? Ya satu ya, saya tidak ingin merasa disalahkan. Oke. Beli bibit ke saya, jual putus hanya mencari keuntungan saja. Siap. Itu nggak mau lah saya. Jadi Pokoknya kita dampingi terus sampai berhasil nanti sampai ya. benar-benar berhasil, terutama di fase pertumbuhan. Pertumbuhan. Gimana caranya untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal? Oke. Karena suatu saat nanti pohon ketika sudah berbuah, nah pohon sudah subur, sudah kokoh, itu tidak mudah stres. Dan nanti kedepannya juga mudah-mudahan dikasih panjang umur Amin. dan bisa juga mendampingi sampai ke tahap masa generatif atau masa pembuahan, Pembuahan. supaya bisa mendapatkan rasa buah yang istimewa. Iya. Saya kira tadi sampean mau ngomong sampai ke jenjang pernikahan, ternyata enggak ya. Ngawur. Ayo Pak, kita jalan Pak. Oke, teman-teman Pak, selain ada pohon durian, di sini juga terdapat tanaman kelengkeng teman-teman. Nah, lengkeng dan alpukat yang membuat kami menjadi takjub adalah kelengkengnya juga sudah mulai berbuah Pak. Sudah. Ya tentunya itu adalah bibit yang berkualitas sehingga bisa berbuah di usia yang relatif masih sangat muda begitu Pak ya. Betul. Oke, kita jalan ke sana Pak. Siap. Mas kameramen jangan sampai di-skip-skip nanti biar ketahuan. Jadi pupuknya tadi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, kemudian penyemprotan. Jadi pupuknya itu pupuk yang ditabur Oke, sama pupuk yang disemprot mas. siap. Nah, Mas Eko, SOP semacam itu yang diberikan kepada kebunnya Pak Jamin ini, apakah juga jenengan lakukan di kebun-kebun yang lain atau disesuaikan dengan kondisi lapangannya, Mas Eko? Kita melihat kontur tanah juga ya, Oke. melihat kontur tanah, Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. betul. Kalau kita tanahnya berlempung, Oke. tanah liat, tanah lengket, kita upayakan banyak organik, Harus dibanyakin organik. banyakin organik. Oke. Karena di sini tanahnya bercampur kerikil, tidak berlempung, ya masih aman lah. Pakai anorganik gitu ya. Iya. Tapi tetap kita Dampingi juga? dampingi juga. Kalau untuk organik kita sarankan ke 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dan itu dilakukan Pak ya? Iya. Jadi kalau yang organik ya mungkin saya antara 3 atau 4 bulan. 3 atau 3, 4 4 bulan. Kalau sudah habis saya tambahin. Oh gitu. Dengan pupuk kotoran kambing Pak ya? Iya betul. Kotoran kambing. Luar biasa teman-teman. Nah, Pak melihat tanaman dengan usia yang boleh dibilang baru 1 tahun, terus perkembangannya udah sebagus ini, gimana Pak perasaannya Pak? Ya senang mas. Senang ya? Senang, dan juga sepertinya hasil usahanya itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Siap. Kalau dari Mas Eko sendiri barangkali dengan bibit yang jenengan kirim, yang jenengan supply 1 tahun di kondisi tanah yang seperti ini sudah sebagus ini, barangkali ada pendapatnya bagaimana kira-kira Mas Eko? Yang terutama pastinya ya ikut
bangga lah ya. Senang gitu ya. Senangnya itu ya Senangnya udah dibeliin pohonnya kan senang. ya Terus itu kemudian ini lain bisa lah. jadi testimoni kan gitu. Kau ini kayak mana ngomong lah gitu. kita Ini kasih sini dulu biar iya oke. gitu teman-teman. Lanjutkan. Jadi kalau konsumen kita puas, Oke. ya itu suatu kebanggaan buat diri kita Kepuasan sendiri. gitu ya. Ya. Jadi kita juga puas. Puas, Ada sangat yang bilang puas. juga konsumen yang puas kita yang lemes gitu ya. Ada juga gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya biar kalau kita lama-lama di pohon ini nanti yang lain nggak kelihatan. Bagian. Gitu. Tetapi teman-teman, kita juga tidak hanya memperlihatkan pohon yang tumbuhnya sangat bagus, tetapi juga kita mesti fair. Jadi kita mesti perlihatkan pohon juga yang terlihat agak kurang. Oleh karena itu, Oke. juga biar kita tahu nih Mas Eko, kira-kira kurangnya apa? Bukan begitu, Pak? Ya, betul. Nah, ini kira-kira kenapa nih kalau dari sudut pandangnya Mas Eko nih atau Pak Jamin barangkali? Ini sebenarnya tanamannya ini Susulan. Mas, apa kondisinya apa ya? Normal tadinya, Mas. Oke. Cuma saya kemas lagi dalam Dipindah. saya pindah gitu. Jadi ini tanaman barusan baru ya? Ya, ini barusan mungkin 2 minggu lah, Mas. Oh, baru Selama 2 ini- minggu nanam. Selama ini di dalam itu pot. planter bag. Ya, planter bag yang besar. Jadi ini baru dipindah teman-teman, bukan karena bermasalah tapi karena memang baru dipindah. Dua kali ngirim bibit ke saya, berarti ke sini ya? Iya, Kan? betul, betul. Oh, betul. jadi ada Ya. 2 kali pengiriman ya? Ini yang terakhir. Ini yang kiriman yang kedua kalinya. Jadi saya simpen dulu itu. Cuman ada ketelatan air mungkin kemarin. Pak, kalau di tanah yang berbatuan seperti ini, kendala tersulitnya apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Kayaknya nggak ada loh, Mas loh. Saya lihat sih mungkin yang agak susah itu ini ya, apa menggali tanah tuh, Mas. Karena Menggali tanah keras batunya sekali banyak. tuh. Ya, penggalian tanah ketika pelebaran busut Pak ya? Iya, jadi kalau misalnya yang paling susah itu tenaga kerjanya kadang 1 hari gali, besoknya udah nggak masuk lagi, Mas. Karena udah capek ya. Gitu kan. Iya. Tapi gini Pak, ada beberapa teman-teman yang menjelaskan bahwa di tanah-tanah seperti ini Mas Eko, kalau dia sampai berbuah nanti biasanya buahnya akan cenderung punya kecenderungan lebih manis, lebih nikmat ketimbang di tanah yang gembur gitu Gembur, Pak. ya. Nah, itu kita ada beberapa juga pendapat yang bilang kayak gitu kan Mas Eko. Ya memang kalau tanah-tanah seperti ini tuh tanahnya lebih teringkas ya. Terus kandungan zincnya juga bagus. Nah, luar biasa tuh teman-teman. Jadi di balik tanah yang cadas berbatu begini boleh dibilang mengandung mengandung keunggulan yang memang tidak dimiliki di tanah-tanah yang tempat lain. Memang kalau kontur tanah beda lokasi beda unsur lah. Ya, maka ada pepatah Jerman yang mengatakan bahwa lain ladang lain belalang kan. Kira-kira Iya, begitu. Pak Jamin ya, Pak? Iya, betul. Luar biasa. Nah, teman-teman, Pak Jamin ini adalah beliau ini pengusaha atau punya toko elektrik. Elektrik apa listrik? Alat listrik. Alat listrik. Perlampuan, perkabelan duniawi ada di sini teman-teman. Nama tokonya Toko listrik Cahaya. Toko Listrik Cahaya ada di Jalan Raya Di Jalan Raya Kutasari. Kutasari. Iya. Pokoknya arah ke Kutasari gitu Arah Pak ya. ke Kutasari. Dari lampu betul. merah apa namanya tadi Pak sana Pak? Situ perempatan Walik, Mas. Perempatan Walik arah ke Pasar Kutasari. Kutasari. Betul. Ada di sebelah kanan kalau arah dari Kota Purbalingga teman-teman. Di situ tersedia perlampuan, perkabelan, pokoknya semua alat elektronik. Wah, terima kasih. Luar Mas. biasa. Mantap. Mari, Juara. mari, Pak. Ya. Nah, Oke. wah. Jadi ini lahannya keliling lahan ini sudah dipagar keliling memang Pak ya? Sudah pagar sudah sejak pertama kali tanahnya dimiliki itu langsung dipagar. Iya, langsung Oke, dipagar. luar biasa ini cukup menarik nih teman-teman. Bahkan maka orang-orang nggak akan tahu nih Mas Eko kalau ternyata di Purbalingga ada kebun durian dan tanaman buah-buahan secantik ini di hampir di tengah kota Purbalingga Pak ya? Ya kira-kira dari tengah kota sekitar 5 menit lah, Mas. 5 menitan. 5 menitan ya. Nanti 2 tahun lagi ya baru kelihatan. Baru kelihatan. Nanti Kan udah tinggi. kalau ada Bu Manti datang kemari saya diundang Pak. Siap. Jangan sampai nggak dikabarin ya gitu. Nah teman-teman ini adalah pertanyaan Mas Eko, pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke teman-teman Oke. petani durian. Pertanyaan itu cukup sederhana teman-teman. Jadi dari sekian tanaman buah-buahan nih Pak Jamin, kenapa kemudian hatinya jatuh ke durian nih Pak? Monggo Pak. Sebenarnya saya ngelihatnya untuk jangka yang ke depan, Mas. Jangka panjang. Ya, ke depan. Jadi istilahnya untuk penanam ini kan pasti menikmati hasilnya setelah
beberapa tahun ya. Betul. Gitu. Dan juga saya pengen kesinambungannya itu nanti ke depannya istilahnya pohon-pohon ini sudah bisa berbakti, saya juga mungkin tidak selamanya bisa kerja setiap hari gitu. Oke. Jadi ini saya bisa buat tabungan juga atau Betul. ada penghasilan di hari tua gitu. Luar biasa, ini hampir semua jawaban bos-bos besar ini kalau ditanya soal durian pasti jawabnya begitu. Jadi untuk jaminan masa tua Betul, Pak ya. betul, Luar betul. biasa. Selain juga buat hiburan. Ya, Nah, itu juga iya Mas, itu benar ya, Iya. benar. Jadi kadang-kadang kalau kuda nongkrong di kebun gini Pak, kadang-kadang kita lupa dengan kerjaan Pak. Seger Ya. Mas, jadi refreshing gitu. Iya, Tidak jadi- perlu jauh-jauh. Betul, tidak perlu jauh-jauh ke Karaoke. luar kota sana. Kau nih jorok Pak. Dia kan karaoke, men. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kau jangan Pak, kalau untuk pengendalian gulma di sini rumputnya Pak kayak gimana nih Pak? Kalau gulma itu gini Mas. Jadi kita kan punya banyak relasi itu Mas. Oke. Ya, jadi kalau istilahnya sudah banyak, gulmanya sudah tumbuh banyak, ya saya tetap, semua orang kan ada yang datang ke sini, silakan monggo kalau mau ngarit. Nyari rumput ya. Nyari rumput ngarit. silakan ngarit gitu. Iya, 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 Kalau iya. misalnya nggak ada yang ngarit ya saya semprot aja Mas gitu. Siap. Tapi saya udah pernah sampaikan belum Om? Gimana? Untuk penyemprotan Iya. ya kira-kira jarak 2 meter dari pohon. Belum saya. Tuh. Ya jarak dari pohon sekitar 2 meter lah supaya Iya. nanti itu pun dilakukan jangan terlalu sering sih kalau bisa. Oh iya. Jadi Soalnya penyemprotan nanti herbisidanya ya. Racun herbisidanya itu Bisa sangat ke- berpengaruh ke Akar. pohon, bukan ke tanah, ke tanah. ke tanah. Oh, oke. Iya. Itu efek sampingnya nanti ketika sudah mulai berbuah. Oh, berarti nggak langsung Belum. saat itu juga ya? Belum. Oh, siap Tapi Mas. efek Jadi jangka merusak unsur yang ada di tanah. Berarti kalau bisa jangan terlalu sering gitu ya Mas? Jangan ya? terlalu sering. Usahakan sih kalau memang di sini kendalanya sih susahnya karena banyak batu. Kalau misalnya kita pakai mesin rumput, Saya Ngantem udah batu itu sih ya. Mas. Saya pisau batunya sudah jadi korban banyak sekali itu. Iya. Karena memang kondisi tanahnya memang seperti itu ya. Iya, Ah. itu. Nah, ini jadi tadi ya poinnya kalau mau menggunakan herbisida tidak boleh terlalu dekat dengan pohon Pohonnya. tanaman kita. usahakan Maksudnya minimal dari batang dari piringannya 2 itu ya? meter Mas ya. 2 meter minimal. Minimal. Ya minimal 2 meter. Yang untuk area sekeliling pohon itu usahakan ya bersihin manual. Pakai manual aja ya. Dicabut Manual. atau Oke, siap. babat gitu Iya. Iya. Nah, Mas Eko nih, mumpung kita lagi bahas rumput ya kan, Oke. itu kan ada bekas cabut-cabutin tuh, ada bekas dibabat-babatin tadi. Iya. Kalau misalkan itu ditaruh di area piringan pohon durian itu kayak gitu boleh nggak sih, Mas Eko? Kalau untuk musim kemarau boleh. Ya. Tapi kalau untuk musim penghujan jangan. Oh gitu ya. Soalnya kan Karena- kalau di sini mungkin teman-teman kan boleh lihat nanti di sekeliling kita kan jarang ada jerami padi ya. Jadi kalau misalkan kayak gini kira-kira digunakan untuk pengganti jerami padi untuk nutup area piringan itu boleh nggak kira-kira gitu? Itu maksudnya begitu? Kalau kita langsung tutup ke piringan, Ya. itu sebenarnya hanya untuk mengurangi penguapan. Mengurangi Itu di musim penguapan. kemarau. Kita langsung tutup ke sana, langsung taruh ke sana, itu belum menjadi pupuk Belum jadi pupuk. karena belum busuk. Iya, Tapi iya. kalau kita fermentasi dulu, kita kumpulin, kita tutup terpal. Tapi sebelum kita tutup terpal, kita pakai M4 atau mulasi. Difermentasi dulu gitu ya? Ya, itu bisa. Berarti dikumpulin dulu baru disiram M4 gitu Mas. Ya, semprot lah. Semprot ya. Semprot sampai merata, nanti tutup pakai terpal, jangan sampai kena hujan. Itu fermentasi kurang lebih membutuhkan waktu ya 1 bulan lah paling cepat. Nanti setelah itu baru bisa diaplikasikan. Itu lebih bagus. Oke, Tapi mungkin kalau kalau- kita langsung taruh, itu malah nanti takutnya kalau musim hujan itu terlalu lembab, malah jadi nanti bisa menyebabkan kanker batang, jamur fusarium. Ya kesehatan akar lah. Iya. Kesehatan akar kalau sudah bermasalah kena sel-sel jamur itu udah paling susah karena ngobatinya di dalam tanah. Iya. Ya palingnya Kalau pakai musim kering berarti Aman. musim kemarau aman ya Mas ya? masih aman. Untuk mengantisipasi penguapan Ya. dan menjaga kelembapan gitu ya. Betul. Betul Mas. Baik, kita lanjut ke sebelah sana. Siap. Nah, ini juga kita mau tanyakan sama Mas Eko dan juga Pak Jamin barangkali tentang sesungguhnya kalau ditanam model seperti ini berapa sih Mas Eko kebutuhan airnya per pohonnya Mas Eko dalam 1 hari misalnya?
Untuk kebutuhan pohon sih kayak sih melihat cuaca ya. Oke. Nggak bisa jadi patokan. Setiap daerah kan berbeda cuacanya. Oke. Di sini kan cuacanya kalau siang panasnya Cukup panas. luar biasa ya Om ya. Panas ini Mas. Mungkin Iya. 2 hari sekali minimal 25 liter. 2 hari sekali 25 liter gitu ya. Debitnya kurang lebih segitu. Saya kira benar Mas segitu. Saya juga saya itu kalau saya ya kalau nggak ada lagi sibuk sekali pagi saya siram 1.200 tandon 1.200, Liter, ha? sore saya 1.200 lagi. Dibagi Iya. total di sini ada berapa pohon semuanya? 69 pohon. Nanti teman-teman Berarti ya sekitar Kayaknya 20 liter. sekitaran itu ya. Ya, jadi sekitaran 20 sampai 25 liter. Karena pada prinsipnya pohon durian itu dia harus selalu kena air, harus selalu cukup air, tapi juga tidak boleh terendam air. Jadi harus pas. Ya, kontrol kelembaban lah. Iya. Kontrol kelembaban itu menurut saya sih penting nggak penting, tapi menurut saya itu sangat penting. Betul. Mm-mm. Oke. Tapi kalau di sini sih bagus lah, aman. Bagus masih ya? Aman. Nah, ini teman-teman kita mau lihat tanaman yang tadi habis di pruning di channelnya Mas Eko Banyumas Bibit 88. Pak, sesungguhnya kalau melihat tanaman yang udah subur-subur gitu, kemudian datang pengacau seperti ini di pruning-pruning gitu, Iya. gimana perasaannya? Pak? Ada sedikit keraguan Mas. Iya. Jadi itu apakah akan berhasil apa tidak gitu. Iya. Tapi saya percaya karena saya sendiri baru mulai, Mas Eko kan sudah berkecimpung berpuluh Ya. tahun, jadi saya percaya aja Mas gitu. Dan kalaupun pohonnya mati Pak, nanti minta ganti aja Pak. Pasti itu, tenang aja. Nah ini jatahmu Mas Eko, mohon dijelaskan Mas Eko tentang seberapa pentingnya fungsi pruning Mas Eko, monggo Mas. Banyak sekali men, banyak sekali tujuan pruning itu. Oke. Satu, untuk membentuk dahan kokoh, Siap. ya, mengatur percabangan atau mengatur percabangan, dahan. betul. Ya, jadi untuk satu pohon itu nggak usah terlalu banyak dahan. Oke. Itu kalau menurut saya. Menurut pahamnya sampean gitu ya. Kalau untuk yang penonton di channel Mas Rohman ya ilmunya kan berbeda-beda bro. Tapi secara garis besar sama sih. Oke, Ya. jelaskan Ya, aja. kayak Nanti gitu. ada beberapa yang perlu saya sikat. Oke, jadi kalau Gitu, untuk Pak Samin, saya, guys, ya. untuk pengalaman saya ya, kenapa saya nggak menciptakan yang terlalu banyak dahan? Oke. Satu, karena kalau satu pohon dahannya terlalu banyak, itu nggak mungkin dahannya itu bisa besar semua. Oke, betul. Nah, kalau kita hanya bikin misalkan 10 atau 9 sampai 12 Batang. dahan, itu insya Allah bisa membentuk dahan-dahan yang bagus, yang kokoh. Oke, jadi Nah, nanti ketika sudah mulai berbuah, pohonnya itu tidak mudah dahannya tidak mudah kering. dahannya tidak mudah kering. Rata-rata kalau yang dahan batangnya Kecil-kecil, segini ha-ha. kecil itu berbuah 2 butir, setelah panen pohonnya dahannya kan mati. Ya. Jadi di pruning di tahap awal ini lebih kepada pembentukan batang ya, pembentukan cabang begitu ya. Iya, pembentukan pengarahan. Sekaligus Seperti itu. juga menyeleksi batang-batang mana saja yang berpotensi untuk dijadikan dahan utama begitu ya. Betul sekali bro. Nah, untuk waktu pruning sendiri Mas, parameternya apa sih atau pertandanya apa sih ini pohon sudah bisa di pruning atau ini belum atau bagaimana itu kayak mana itu penjelasannya? Ya, dari Mas segi Eko? kerimbunan kita bisa menilai lah ya. Gitu ya. Karena nggak dari usia ataupun Nggak harus dari usia begitu ya? nggak dari kerimbunan. Kerimbunan. Sayang tadi sudah di pruning semua sih Iya. ya. Heeh. Kalau mau Ya. pruning pohon itu tuh pohon Lebih baik bertahap sedikit-sedikit tapi bertahap. Kalau nunggu sampai 1 tahun baru di pruning itu kayaknya nanti habis Kacau, Mas. kerimbunan, Iya. habis rimbun kelihatan nggak rimbun, jadi kayaknya berbeda ya. Terus arah dahannya juga kurang beraturan kalau kurang kelap. teratur gitu ya. Ya. Tapi kalau ini sih masih aman lah, hanya beberapa saja dahan yang tadi menjulang ke atas. Menghalangi batang utama tadi ya. Jadi kalau dari bawah ada salah 1 atau 2 dahan yang vertikal, Menjulang ke atas gitu ya. itu yang ke atas ngikut semua. Terus ya. Terus. Karena tidak cukup mataharinya. Betul. Dan kayak di sini, ini kan dahannya rapet ya. Ya. Dahannya rapet. Dari sini Mas, dari Oke. kelihatan Mas. Ini kan dahan jarak antar sini rapet.
kita seleksi, kita kurangin saja. Salah satu ya. Nah, satu. Jadi biar matahari juga masuknya bisa lebih maksimal gitu Mas Eko ya. Betul. Kalau pucuknya barangkali Mas Eko perlu dipangkas ya kira-kira? Oh enggak, Jangan dulu ya. nggak usah. Kalau saya sih nggak pernah untuk ke situ ya. Jadi lebih ke pembentukan batang bawah Mas ya. Ranting-ranting yang area bawah gitu ya. Terkecuali supaya dahan, katanya kan pangkas pucuk supaya Batang bawah besar. dahan bawah besar. Ya. Kalau sesuai standar cara Skopenya. tanam, Ya. dia melebar sendiri, Oh gitu. gemuk sendiri. Oke, kalau gitu Mas Eko, ini kan sampean sudah potong-potong tadi tuh dia punya batang toh, dia punya dahan. Oke. Biar fair, beberapa bulan ke depan kita mesti datang lagi ke sini untuk melihat. Ya 3 bulan lah cepet-cepetnya Ya lah. makanya saya bilang beberapa bulan. Ya. Beberapa bulan nanti kita datang lagi ke sini untuk melihat kondisi tanaman setelah di pruning pruning. Jadi Oke. kita mesti kasih lihat before dan juga afternya. Jadi Siap. jangan cuman kau kasih ini dulu biar bagus, tahu-tahu kita nggak dikasih video berikutnya kan? Itu kan nggak fair gitu Mas Eko. Siap. Nah pertandanya nih teman-teman perhatikan ya. Ini pohon duri hitam, posisinya di paling pinggir ya, tembok, dan temboknya ada pilok warna kuningnya. Itu dulu buat tandain ini Mas. Oh, buat- jarak tanam. Oh buatnya nah ini Ya, jarak tanam ya. Oh ya. Setiap itu pilok ada intinya. Nah ini tandanya ini teman-teman. Nah ini Iya. ada tulisan duri hitam. Kemudian di sini tanggal tanamnya itu tanggal 29 bulan 5 2023 dengan ketinggian waktu ditanam itu 1,2 meter. Nah Atau ini enggak dikencingin aja 3 bulan sekali kan nanti. kau ngomong pokoknya ini ya teman-teman. Nanti teman-teman tahu kok. Nanti teman-teman udah tahu. Ini kan kalau jejak digital kan nggak bisa bohong Pak. Iya benar. Ya, digital kan nggak bisa bohong. Nanti 3 bulan Mas Eko ya. Iya. Insya Allah nanti 3 bulan kita akan datang lagi ke sini untuk melihat perkembangan pohon setelah di pruning sama mas yang satu sana itu ya. Gitu Pak jamin ya. Pak mohon maaf Pak kita emang biasa bercanda gitu Enggak Pak apa-apa ya. Mas, santai Gitu, aja Pak. Mas. Jadi biar teman-teman penonton kita juga tahu. Jadi kita jangan kasih berita bohong Pak. Kalau Iya. misalkan udah di pruning tahu-tahu nanti hasilnya nggak dikasih tahu kan. Yang mau ngikutin bingung Pak. Itu benar. Perkembangannya bagaimana gitu Iya. ya, Mas, ya? Bener nggak itu tuh caranya kan kira-kira begitu. Mas Eko siap ya? Siap. Tanggung jawab ya. Wes tanggung jawab sepenuhnya pokoknya. Ya, ini teman-teman kita harus memberikan bukti ya, maksudnya biar teman-teman juga nanti bisa menentukan pola perawatan seperti apa yang akan digunakan. Kayak gitu Mas Eko. Maka dari itu untuk melihat perkembangan tanaman yang ada di sini, pruningnya, hasil pruning seperti apa, nanti teman-teman ikutin channelnya Republik Bibit dan channelnya Mas Eko. Gitu. Siap. Biar nanti kita juga akan barangkali ada, saya kira ada 2 pohon ya Mas, yang tahun depan mungkin sudah masuk ke masa generatif. Tahun depan. Yang 2 pohon ya, depan sana. bisa. Ya, insya Allah nanti bisa. kita program, Mas Eko mau kasih program. Tapi untuk berbuahnya ya kedua tahunnya. Iya, maksudnya itu kan dari sekian banyak pohon itu hanya ada 2 pohon yang memang boleh dibilang paling besar gitu Pak. Iya. Supaya nanti sembari nunggu yang lain. Oke, kita ada yang lanjut pruning musangking yang gede men. Musangking yang mana Mas? Itu yang gede. Ya, sesungguhnya saya kalau lihat tanaman subur langsung digundulin begitu. Maksudnya Ini enggak, dipotong. itu ada salah satu dahan yang kecil Oh iya. Oh iya. iya. biar ini. Nah, ini juga Mau pakai itu nggak Mas? Ini, Mas. Pakai tangga Mas. nanti boleh Tangga Pak. enggak usah lah. Kita- Om. Itu pendek sih Om. Ya, Mas, sini dulu Mas. Kok jangan situ dulu. Mas, ini jenis apa nih Mas Eko? Tolong Namlung. dijel. Cuma sih. Jenis namlung atau tai babi orang bilang ya. Tapi kita nggak boleh ngomong sorok. Emang itu namanya, ya kan? Nah, teman-teman, ini pohon waktu tanam itu tinggi 1 meter ya Pak dulu ya Pak? Nggak sampai 1 meter ini. 1 meter kurang ya. 1 meter kurang. Iya. Nah, sekarang pohonnya udah Hampir Tadi nggak kelihatan nggak kelihatan batangnya. Nah, jadi boleh dibilang ini adalah jenis yang, nah Mas Eko nih boleh dijelaskan nih, jenis Apa? yang paling adaptif juga ternyata kan. Jenis Betul. namlung ini Mhm. rimbunnya, kemudian batangnya dia sehat dan boleh dibilang yang paling jarang kena penyakit Pak. Oh ini paling jarang kena Iya kan penyakit. Mas Eko kan? Cuma sih Mas Muar Seperti itu maka. agak jarang terkena penyakit. Lebih bandel ternyata Pak. Siap. Nah, mengenai progres apa namanya, mengenai prospek ke depan buahnya, harga dan sebagainya kita belum tahu. Tapi yang jelas ini ditanam Yang penting itu, rawat dulu lah Om. Iya. ini ditanam itu cukup bandel Mas Eko ya. Iya. Ternyata durian bawor saja kalau kita rawat dengan pupuk yang baik, Ya oke, pemberian pupuk yang baik, itu rasanya nggak beda Luar jauh biasa kok. ya Mas ya. nggak beda jauh ya. Hampir tanpa serat. Ya nggak men? Pernah makan kan?
Saya udah lupa Mas. Hah? Udah lama nggak makan durian itu Mas. Ngawur. Iya. Bener-bener tanpa serat Om. Ya memang. Di lagi ngelulut Om. Iya. Jadi after taste-nya kan ini biar keren dikit ya nggak? Kalau orang ngomong tuh after taste-nya setelah kita telan itu masih ada ketinggalan di rongga-rongga kita punya Gigi. mulut, kita punya ini Pak. Apa bahasa Jawanya orang ngomong telak gitu. Tapi masih ketinggalan. Jadi habis ditelan itu masih ada rasanya. Itu kalau perawatannya bagus dan pupuknya bagus Mas Eko ya. Iya. Tinggi kalium. Tinggi kalium Kalium, teman-teman. iya. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan bahwa bawor pun kalau dirawat dengan baik dan pupuknya yang pas itu akan menghasilkan kualitas atau rasa yang tidak kalah dengan jenis-jenis premium yang lain. Gitu. Saking saja yang sudah terkenal. Oke. Kalau kita nggak rawat dengan baik, itu buahnya ledok, Buahnya ledo itu anyep gitu ya. gambar ya. Kau ngomong pakai kamus bahasa Indonesia Mas. Yo. Maksudnya biar penonton kita kan yang nonton kan nggak semua tahu bahasa Jawa Mas. Iya, ya, Gitu. ya sampahnya nerangin Ya. gitu. Jadi udah tuh bercandanya udah teman-teman. Tapi itu bukan semua bercanda. Nah, saya agak tertarik dengan model penyiraman di sini Mas Eko. Ada beberapa metode penyiraman atau pemipaan gitu yang pada akhirnya menggunakan sistem sprinkle yang putar-putar begitu Betul, Pak. iya, betul. Dengan yang sistem tembak langsung seperti ini. Dari sudut pandang Mas Eko yang sudah melalang buana di dunia perdurianan, mana yang lebih efektif Mas? Nah, silakan. Sprinkle ya Nah, mungkin kita merapat ke sini nih. Iya. semuanya efektif lah ya. Ya, maksudnya dari debit airnya barangkali gitu. Kalau kayak gini kan langsung tembak gitu, debitnya kelihatan. Terus kemudian jumlah yang dikeluarkan juga langsung ketahuan gitu. Sementara kalau yang diputar-putar begitu plus minusnya itu kayak mana lah gitu maksudnya Mas. Jadi gini, kalau yang untuk skala hektaran mungkin 50 hektar kita Oke. menggunakan sprinkle ya. Kita menggunakan sprinkle itu kan mubiar ya. Iya, Apa sih? buyar. Buyar ya. Iya. Nah itu yang terhembus angin yang nggak jatuh di bawah permuka di bawah pohon. Piringan gitu ya. Itu banyak loh ternyata. Oh. Itu kalau dikumpulin ya ternyata itu bisa buat beli mobil. iya. Oh, maksudnya airnya, airnya Iyalah ngawur. tidak semuanya masuk ke dalam area Iya. yang dibutuhkan gitu ya. Artinya kurang efektif. Kurang efektif. Lebih efektif yang sistem tembak seperti ini. Dengan sistem yang sederhana seperti ini justru lebih maksimal, lebih efektif Iya, gitu ya. Lebih maksimal. Nah, itu teman-teman sekali lagi ini menurut persepsi kami atau sudut pandang kami tentang pola pengairan. Maka dari itu biasanya kami sarankan untuk pengairan itu lebih baik dengan sistem yang sederhana seperti ini aja, nggak usah yang pakai muter-muter gitu segala macam. Karena kadang-kadang terkena hempasan angin, pada akhirnya dia tidak jatuh pada posisi area bawah pohon, tetapi buyar kabur kanginan. Bahasa Inggrisnya begitu ya. Kayak lagu Pak. Kayak lagu aja. Tapi nanti untuk kedepannya sih kalau pohon sudah besar sudah mulai berbuah nanti kalau begini kan nanti bisa dibikin 2 keran. Oh, harus 2 keran ya, Ya, supaya lebih maksimal gitu ya. lebih maksimal. Karena semakin besar pohon, semakin besar pula kebutuhan Debit air. airnya. Widih, mantep nih bekas batu-batunya Bisa tuh. juga itu ya Mas Patri ya. Kayak saya tuh mau nambah 1 jalur lagi pakai HDPE aja misalnya. Pakai HDPE lebih awet sih Om. lebih awet ya. Lebih awet betul. Ya kalau tadi Mas Eko bilang ditambah 1 lagi berarti ada 1 jalur lagi atau ini mungkin dikasih pipa lagi gitu ya Mas ya. Ini sambungin ke sana tutup bisa Om. Nanti kerannya di tengah-tengah bisa. Oh gitu. Ya. Jadi Kasih tes saja. jadi Yang penting Berarti 2 titik gitu 2 ya, Mas? titik, iya. 2 titik ya. ya, sorry Mas Eko saya potong. 2 titiknya itu untuk mengejar jumlah air agar lebih banyak atau agar 2 sisi itu tersiram semuanya sih? Kan akar semakin menjauh. Oke. Saya makin melebar. Kalau kita hanya pakai 1 titik di sini, yang akar yang di sana tuh nggak minum, Oke, jadi lebih kepada pendistribusian air supaya lebih merata. lebih merata. Ben adil gitu ya. Iya betul. Keren Pak. Mari. Itu Mas Eko kalau ngomong nggak diituin sih, nggak dijelas-jelasin gitu. Apa ya? Biar penontonnya biar tahu gitu kan. Ya kan nanti tinggal Oh, jadi biar capri gitu ya? Iya, biar Oke, capri. oke, masuk akal. Ini S3 marketing ternyata nih, Pak. Oke. Pak, ada berapa pohon sih totalnya di sini, Pak? Sekitar 31 Mas. Untuk duriannya ya? Ya 30 berarti 30. 30 duriannya ya. Nah, ini oci yang Nih. sebelah sini, Mas. Ya. Ini pohonnya ugal-ugalan, Mas. Pohonnya hijau kayak hulek, Mas. ciri-ciri pohon sehatnya seperti ini. Widih, mantap, Masya Allah teman-teman. Ini pohon
subur sekali nih, kelihatan dari batang pohon yang hijau. Ini kira-kira hijaunya kenapa nih Mas Eko? Ya bisa dari pupuk semprotnya, bisa juga. Oke. Tapi kan ini batang-batang muda. Itu juga salah satu pertanda pohon yang cepat besar itu kayak gitu ya Mas ya? Pohon. Ciri-ciri batang muda sama batang tua tuh bagaimana Mas? Nah, Oke. ciri-ciri Jadi batang kalau- muda dan batang tua Mas. Ya siap. Warna kulit ya. Warna kulitnya ya? Lebih ke coklat lah ya. Batang tua sih mana sih ya? Itu yang pohon bawor tadi agak tua batangnya Mas. Itu bawor kayaknya juga waktu datang sudah besar itu Mas. Sudah besar. Iya, Tapi udah itu besar. Masih termasuk muda apa masih tua termasuk itu? muda, masih termasuk muda. Kalau batang tua beda lah, warna kulitnya itu beda. Ini kan coklatnya coklat apa ya? Coklat seger. Coklat Iya. segar. Tapi kalau batang-batang tua dia agak kusam, terus sedikit pecah-pecah. Jadi kalau kayak orang sariawan gitu bibirnya pecah-pecah gitu ya Mas? Betul. Jadi kalau untuk pohon-pohon yang muda seperti ini kita kejar untuk fase vegetatif dulu. Fase pertumbuhan dulu ya? Masa pertumbuhan dulu. Jadi nggak Iya, usah Mas. buru-buru cepat pengen berbuah. Kalau kita maunya semuanya instan, pengen cepat berbuah, ya mana ada toh. Betul. Dan juga efeknya nanti ketika sudah berbuah, tingkat kesetresannya itu lebih tinggi. Lebih tinggi? Daripada ngobatin berbuah sekali nanti kita ngobatin 3 tahun. Oh iya. Iya, Bro. Karena pada dasarnya ketika pohon masa pertumbuhannya baik, maka dia pun akan berbuah sesuai jadwalnya, begitu sesuai dengan waktunya begitu Mas Eko ya. Ya iyalah bro. Tanpa harus dipacu-pacu. Karena Mas Eko termasuk Makanya yang tidak menganut paham tentang pemacu-macuan gitu teman-teman. nggak pernah menyarankan seperti itu. Makanya pohon lokal di hutan tanpa kita rawat dengan baik pun ya, dia nggak stres ya. Bahkan bisa hidup. Umurnya itu sampai ratusan tahun. Itu mengapa? Karena di usia 10 tahun mereka baru pada berbuah. Ketika pohon sudah benar-benar siap. Sudah betul-betul siap. Iya, betul. Ngomong-ngomong sih pohon durian bisa umur berapa tahun Mas Eko? Tergantung ini Kebun gitu. di kebun. Ini pertanyaan nanti dulu Mas. Ini pertanyaan yang sangat menarik teman-teman. Berapa usia pohon durian maksimal? Weh, ini pertanyaan menarik nih. Oke, satu ya. Gimana Mas? Dari segi perawatan Om. Gimana caranya kita mengolah tanah itu tidak rusak. Jadi kesehatan akar. Oke. Ya, kesehatan akar. Karena akar itu yang akan nanti menentukan usianya pohon. Terus jangan pernah memakai paklobutazol, itu sangat merusak tanaman kita Om. Tentunya Mas Eko ngomong karena ada dasarnya teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat tanaman yang hasil dari paklo yang pada akhirnya pohonnya sangat bermasalah dan Ya, ada di pada akhirnya konten. mati, ada di kontennya Mas Eko Banyum 88 di channelnya beliau gitu. Lanjut Mas Eko. Ya, Memang rusak gitu Mas? Jadi rusaknya parah. Itu pemulihannya 2 tahun lah, bisa 2 tahun. Sayang ya itu ya Mas ya. Bahkan ada Sayang. juga yang nggak bisa ketolong, Sampai pada akhirnya mati gitu ya. mati, Kayak kena stroke gitu ya Mas ya. stroke ya. Jadi kalau dianalogikan itu mungkin boleh nggak sih kalau kita analogikan seperti manusia yang belum saatnya Hamil. punya keturunan Iya. atau belum saatnya beranak begitu, kemudian Mana tuh dipaksa hewan. beranak gitu kan akhirnya kan dia akan bermasalah juga kan. Kira-kira begitu boleh nggak sih dianalogikan seperti itu Mas Eko? Ya bisa juga. Kurang lebih sama gitu ya. Kurang lebih sama, sifatnya sama. Ini malah sama-sama Makhluk hidup. hidup ya Mas ya. Mm-mm. Iya. Kita lanjutkan tadi Mas Eko tentang usia pohon durian sampai sebatas mana sih dia punya masa aktif gitu. Ya itu tadi bro. Jadi ya silakan lanjutkan. kita ngolah tanah. Oke. menjaga unsur hara dengan baik, kesehatan akar supaya bertumbuh dengan maksimal. Oke. Terus kesehatan pohon juga. Pada intinya ya dari perawatan lah. Iya Mas. Baik, kalau menanggapi tentang kesehatan tanah tadi yang jenengan sampaikan Mas Eko, Mm-mm. lalu kita masuk pada pertanyaan yang sangat penting. Oke. Bagaimana cara menyehatkan tanah itu sendiri supaya dia bisa mengawetkan dia punya tanaman? Oke. Jadi setiap kebun itu harus punya SOP, standar Operasional prosedur. operasional prosedur. Wih, udah Itu kayak- harus itu. Ya kan? Siap. Heeh. Kalau setiap pekebun tidak punya SOP yang baik, hancur sudah. Oke, nah SOP yang baik ini, standar operasional prosedur yang baik ini kan mesti dijelaskan. Kalau hanya SOP baik, SOP yang seperti apa? Lama lu main dijelaskan men. Enggak apa-apa. Penonton kita kuota kau jangan sepelekan
kuota penonton saya Mas Ini Eko. membedi sih tembok. nanti kita buatkan video selanjutnya mungkin ya. Yang terpenting adalah saya mau tanya nih sama Mas Eko, kira-kira sependapat nggak dengan saya tentang pemberian pupuk untuk pohon durian itu atau menyehatkan tanah itu dengan cara seperti apa? Kalau menurut saya Mas Eko, kita harus melakukan atau memberikan pupuk atau nutrisi ke dalam tanah itu perpaduan antara organik dan juga anorganik. Karena fungsi dari organik itu untuk mengembalikan kesuburan tanah sehingga dia bisa memberikan atau selalu sehat dia punya tanah ini kan. Jadi kalau misalkan hanya pakai pupuk anorganik, maka tanah menjadi keras, kesuburan tanah menjadi berkurang. Itu memang karena sudah pupuk dasar sudah pupuk dasarnya. Iya. Memang sudah seharusnya pupuk itu. Ada sisi lain kita juga harus memberikan musim hujan ya kayak trikoderma teman-teman untuk antisipasi. Ada plengkatalis, ada asam humat, itu pelengkapnya. Betul. Tapi itu tidak untuk rutinan loh ya. Iya. Tidak untuk hanya rutinan. dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Iya, saat-saat tertentu saja. Itu diberikan musim hujan atau musim kemarau Mas itu? Pertengahan musim hujan bisa, sebelum musim hujan bisa. Kalau musim kemarau nggak usah ya? Kalau musim kemarau sih kadang-kadang sih biasanya sih sudah normal. Sudah normal ya. Sudah normal. Tapi lihat kondisi pohon juga Om. Oh, siap. Kayak yang tadi ini kan sudah hampir memasuki musim kemarau mungkin ya. Iya. Itu kan sudah terkena penyakit yang di sana tuh. Untuk perakaranya sudah tidak sehat. Nah nanti ya di treatment menggunakan. Dicoba pakai. Ya trikoderma. Trikoderma ya. Trikoderma. Lakukan itu 1 bulan 2 kali lah coba. Ya, nanti misalkan 1 bulan sudah menunjukkan perubahan, ya udah stop. Ya. Jadi ya itu digunakan 3 bulan sekali boleh lah, jangan terlalu sering. Oke, jadi teman-teman ternyata unsur hara yang diperlukan oleh pohon durian itu sangat banyak ya. Ada beberapa. Ada 16 unsur hara ya yang sangat diperlukan untuk tanaman. Ya, kalau saya belajar kemarin dari saya kuliah kemarin sore, kuliah sore tapi ya kuliah di kebun gitu kemarin memang. Kalau tidak salah itu ada sekitar 21 unsur Mas Eko. 21 unsur. 21. Jadi banyak sekali. Namun pada akhirnya begitu. Ini saya kembali ke pupuk tadi Mas ya. Mohon maaf nih. Jadi pada akhirnya nanti pohon durian itu atau tanah itu sendiri harus memerlukan pupuk organik dan anorganik. Betul. Jadi kalau perbandingannya itu kemarin kita bahas itu sekitar 70% organiknya, baru 30% yang anorganik. Supaya kesehatan tanah atau kesuburan tanah tetap terjaga. Karena kalau menurut ilmu yang saya dapatkan begitu, kalau semuanya menggunakan pupuk anorganik, maka binatang-binatang kecil semacam kayak cacing dan lain sebagainya itu tidak bisa tumbuh. Sementara itu juga berperan untuk kesuburan tanah itu sendiri. Betul. Kalau selalu kita menggunakan pupuk anorganik, maka hewan-hewan seperti cacing dan hewan-hewan kecil lainnya itu akan mati. Sehingga tanah menjadi keras dan padat yang otomatis akan sulit ditembus oleh si akar itu sendiri. Sementara dengan penggunaan pupuk organik, maka tanah akan kembali menjadi subur dan pohon juga akan menjadi bertambah masa hidupnya. Kira-kira begitu Mas Eko. Betul, siap. Gitu. Oke, kita close dulu mungkin atau mau ke sana dulu Mas Eko? Itu mau ini kurangin. Oh, mau dikurangin. Kan sekalian itu tadi kita di sana dijelaskan, biar di sini kasih paham. Wede, saya suka ini. Iya. Nah ini teman-teman, ini kalau udah pohon modelnya seperti ini, apa yang perlu diperbaiki nih percabangannya Mas Eko? Untuk percabangannya ini sih sudah bagus ya. Oke. Tinggal sedikit saja, mengurangi sedikit. Ini dahan-dahan seperti ini. Itu kenapa mesti mana yang mau dieksekusi Mas Eko? Nih 1, 2, 3. Ini biarlah. Terus ini 4. Kenapa itu? Cabang kayak gini bisa besar lagi nggak Mas kira-kira Mas? Sudah enggak Om? Nggak bisa ya? Sudah enggak. Ini sudah enggak ya? Kalau ini tak oke ya Mas? Nah ini oke. Ini oke ya? Ini oke, ini oke, ini oke. Tapi ini dahan V. Ini tadinya ini Mas, ini lebih tinggi lagi. Ini saya potong sini. Oh, udah dipotong ya? Saya potong sini malah bablas lagi ini. Ini barusan motong lagi saya di sini nih Mas. Salah nggak nih saya? Ini tadinya aman, saya... aman Om. Nah, nanti tetap aja tetap berbuah, tapi di sini Om. Oh malah di sini Mas? Iya, di anak dahan sini. Oh, oke. Oke.
Nah, ini langsung mau eksekusi kita nih. kurangin dari atas dulu. Karena ini juga jaraknya terlalu dekat ya. Jaraknya terlalu dekat ya. Nah, ini kita kurangin. Oh, guntingnya merek apa tuh Mas? Tajam betul Mas. Tekiro. Tekiro. Tekiro gunting. Nih, kalau untuk dahan-dahan seperti ini, biasanya durian kalau ini nggak dibuang, ya nggak mungkin besar dan juga nanti lama-lama juga akan kering sendiri. Kering. Jadi buat apa kalau kita pelihara dari sekarang, nanti juga Mengurangi nutrisi. mengurangi suplai nutrisi yang ke dahan bagusnya Ini malah. aman nggak, Mas? Itu aman banget. Ini aman ya. Bagus. Mau dikasih anting. Oke. Mana lagi Mas? Karena kalaupun nggak dipotong nanti akan kering secara sendiri Mas ya. Iya, akan Jadi kering daripada langsung. kita nunggu sampai dia kering makan nutrisi lebih baik. Menghabiskan nutrisi ya, Mas. Iya, Iya, betul. betul. Sudah berapa yang kita potong ya? Udah banyak Mas. Sudah. Iya. Yang sudah gede-gede semua. Siap. Harapannya nanti buah akan di area sini Mas ya. Ya itu nanti tinggal ke atas tuh ada beberapa gitu ya. Tapi nanti aja. Kalau dalam kondisi seperti ini, Mas, yang atas-atas itu kira-kira masih perlu di pruning lagi nggak, Mas? Masih. Masih bisa ya atasnya. Ini masih ada dua dahan lagi yang harus Iya. dibuang. Saya malah udah beli yang itu. Yang tinggi. yang bisa di adjust gitu ya. Bisa di apa? Pakai sengget apa ya? Ya, Ah. naik turunin gitu ya. Siap, itu bagus Om. Biasanya kalau petani gitu lebih koleksi alat-alatnya lebih komplit Mas. Tapi alat pruning yang pakai itu gunting pruning yang gede itu, Iya. yang pakai apa sih? Yang Tongkat ya. pakai tongkat ya. Itu lebih kalau untuk skala kebun tapi ya. Oke. Itu lebih Ribet. lebih efisien. Nah, kamu ngomong nggak dijelas-jelasin kelamaan ya, makanya saya ngomong. Lebih efektif lah ya. Lebih efektif. Lebih efektif karena bisa mempercepat lebih dari tenaga kerja. Ada yang ini saya sekarang, Mas, dipencet bisa motong sendirinya gitu. Iya, yang Kayak pakai- transformer berarti. Gitu. Apa? Kalau di Ada saklare gitu diberikan set ngek gitu. iya, di Malaysia sudah dikembangkan seperti itu. Nah, ini menarik nih Mas Eko nih. Kamu ke sebelah sini dulu Mas. Ya. Jangan pisah-pisahan begitu, enggak baik Mas. Iya. Oke. Jadi dengan adanya kebun durian sekarang yang sudah marak dan banyak penggemar pohon durian sekarang, banyak petani durian begitu, maka alat-alat pertanian juga semakin canggih Pak ya. Ya banyak variasinya, Mas. Nah, tentunya itu membuka lagi peluang bisnis buat kawan-kawan kita yang lain. Jadi nanamnya memang durian, tapi sektor bisnis yang lain juga ikut Muncul. dan ikut tumbuh. Bukan begitu Pak? Betul, betul. Nah, ini berkaitan juga dengan usahanya beliau nih. Kalau ada kebun durian ini, pasti orang akan beli kabel, beli lampu-lampu penerangan, kan gitu Pak? Betul. Gitu. Iya, iya. Itu teman-teman. Jadi Iya, bukan iya. hanya durian doang yang hidup, tapi Oke. juga banyak sektor bisnis yang lain juga ikut hidup. Alhamdulillah gitu, luar biasa teman-teman. Ini harusnya ini Om, tapi nyampe apa enggak ya? Mana mau diapain Mas? Mau diapain Mas? Itu dipotong juga itu. Yang ujungnya? Ya. Oh gitu ya. Kita ambil tangga ya, Mas ya. Boleh Om. Boleh. Siap. Mas, nanti dulu, nggak apa-apa. Mas Eko, Siap. ini secara keseluruhan nih, apa yang barangkali perlu diperbaiki di area kebun sini Mas Eko? Ini sudah top juara lah ya. Udah keren ya. Sudah keren. Bahkan sampean Melebihi sendiri nggak expect mau di sebagus ini. tanah yang tadinya Berbatu. benar-benar Nah, kita ke sana Mas, keras, biar ya. tahu orang nih punya ada batu sini toh. Nih, sebelah sini nih batu-batunya nih. Oh, besar-besar banget batunya kan? Keren nggak tuh batu-batunya? Ini ada tadi di sini Mas batunya kan tadinya kan? Dulu waktu awal nanam, Iya. saya nyongkel satu itu setengah jam bro. Masya Allah teman-teman. Makanya habis pacul kan di sini kan? Nanam 30 pohon 2 hari. 2 hari 30 pohon teman-teman. Hmm. Gitu. Berapa orang? 8 orang atau berapa dulu ya? 8 orang ya? Iya. Nah itu udah ada tangga Mas. Kau katanya mau potong-potong tuh kan? Oke. Nah teman-teman, kesimpulannya di kebun ini pemupukan itu sedikit-sedikit tapi 2 minggu sekali. Sedikit-sedikit tapi continue. Karena Terus apa? Takutnya apalagi di musim kemarau ya. Banyak sekali yang bukannya saya sok pinter atau menyalahkan gitu. Ya. Habis kita kasih pupuk kimia lalu ditinggal. Wah, itu yang sangat bahaya. Oke. Jadi dengan menggunakan
2 minggu sekali tapi dosis sedikit, itu akan lebih aman ketimbang pemberian banyak tapi jarang-jarang gitu ya. Iya, jadi kebanyakan kan kasih banyak ditinggal pergi. Nggak disiram. Harusnya kan disiram, namanya pupuk kimia tuh habis kasih pupuk lakukan penyiraman ya kalau cepet-cepetnya ya 2 hari lah, setiap hari harus disiram. Supaya harus disiram. Supaya benar-benar larut. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video kita hari ini. Kesimpulan dari jalan-jalan ke kebun durian di Purbalingga milik Pak Jamin Hartono, itu yang dilakukan di sini adalah pupuknya, anorganiknya atau kimianya itu tadi 2 minggu sekali dengan dosis yang sedikit-sedikit. Ada NPK biru, TSP, ZA. sama ZA itu 2 minggu sekali dengan dosis yang sedikit-sedikit. Kemudian penyemprotannya juga 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Dengan insek, fungi dan juga. Tapi jatuhnya satu minggu sekali. Karena digantian gitu ya. Di mix. Jadi insek dan funginya itu 1 minggu sekali, pupuknya 2 minggu sekali. Nah, pertanyaan yang tidak kalah penting nih Mas. 2 minggu sekali itu berlaku sampai kapan Mas pemupukan dengan model 2 minggu sekali? Ya mungkin kalau untuk pemupukan nanti bisa dilakukan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ketika pohon sudah mulai pada besar semua. Mulai membesar. Jadi disesuaikan dengan dosisnya, dan cara ini diperlakukan di kebun ini. Jadi karena kita melihat bahwa ada batu-batuan segala macam, maka kita putuskan untuk melakukan metode pemupukan 2 bulan sekali. Betul. Bahwa di tempat teman-teman nanti lahannya berbeda, maka berbeda pula cara pemupukannya. Tapi kalau untuk awal tanam sampai usia 1 tahun itu lebih baik dilakukan sedikit-sedikit tapi kontinu. Tapi terus menerus. Tapi rutin. Daripada banyak Soalnya, tapi jarang-jarang. Kayak anak kecil kita kasih makan banyak pun dia muntah. Gumoh ya. Gumoh. Ya gitu. Nggak kuat. Nggak kuat perutnya. Oke Mas. Beda kalau saya tadi siang habis 2 piring, ya, 2 porsi. Karena enak tadi kan. Iya. Kepal gentong teman-teman. Udah nggak usah dipanjang-panjangin. Oke, teman-teman. Segitu dulu video kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Eko pamit, Roman Purba pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap. Oke. Itu kan apa tadi? Ya kan ngetok aja.